Bapak Ibu sekalian, ini ujian tertulis itu secara komprehensif ini mencakup 3 ini ya penguasaannya ya. Wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Ini isinya tentu saja karena dia pedagogical content knowledge ya. Kemudian materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran dan atau program yang diampu oleh Bapak Ibu sekalian. Lalu konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran kelompok mata pelajaran dan atau program yang diampu oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak usah khawatir, pasti cakupannya adalah di mata pelajaran yang diampu atau sesuai dengan spesifikasi Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kita tahu bahwa PPG bertujuan untuk memenuhi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Ini kan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ya. Tadi sudah juga disinggung oleh Wakil Rektor tadi. Peserta calon guru baik prajab maupun guru tertentu, dan guru tertentu terdiri atas guru penggerak, guru ex-PLPG, guru yang terdapat tidak terdaftar di Dapodik, tahun ajaran 2023-2024 dan guru peralihan jabatan fungsional atau pengajuan serdik yang berbeda. Tadi yang 2 ini belum diakomodir di dalam piloting ini. Dan nanti akan mengikuti uji kompetensi yang sekarang dikenal dengan UKP PPG atau yang dulu dikenal dengan UKM PPG. Terdiri atas uji tulis. Jadi uji tulis itu sekitaran pengetahuan Bapak Ibu tentang pedagogical content knowledge atau juga judgment test yang nanti akan dilengkapi dengan uji kinerja. Jadi sama seperti apa yang sudah Ibu Bapak tanyakan tadi ke Prof. Carmila ya. Jadi uji tertulis secara komprehensif itu ada ujian studi kasus reflektif, tapi tidak lagi buat sendiri studi kasusnya, tetapi Bapak Ibu nanti social judgment test itu ada 15 soal. Kemudian waktunya 150 menit, 35 soalnya adalah PCK. Jadi pedagogical content knowledge 35 soal, social judgment test itu 15 soal. Ini yang Bapak Ibu akan selesaikan dalam waktu 150 menit. Proses penilaiannya UKP PPG itu ada uji kinerja, ada uji tertulis. Uji kinerjanya tetap ada RPP atau modul ajar karena sekarang sudah dalam nuansa merdeka, kurikulum merdeka, maka atau masih orang masih menerapkan masih dalam bentuk RPP dan perangkatnya, kemudian atau modul ajar dan seluruh perangkatnya, kemudian ada video pembelajaran, kemudian ada tes subjektif studi kasus reflektif yang Bapak Ibu bisa tuliskan pada saat menempuh ujian pengetahuan, tapi nanti dinilainya di saat Bapak Ibu menempuh uji kinerja. Ya Bapak Ibu ya, uji tertulis jumlah soalnya hanya 50 nomor, terdiri atas SCT dan PCK. Itu Bapak Ibu ya. SCT dirancang untuk menilai bagaimana situational judgment test dirancang untuk menilai bagaimana kandidat akan bereaksi dalam situasi hipotetis berdasarkan skenario. Jadi boleh karena ini juga situational judgment test ini boleh berangkat dari pengalaman Bapak Ibu menangani mungkin peserta didik yang bermasalah, atau mungkin penerapan strategi yang menurut pengalaman Bapak Ibu kurang kena, atau apapun nanti akan ada Bapak Ibu kan bisa melihat rubriknya, sehingga Bapak Ibu dalam membuat ini perlu disesuaikan dengan rubriknya.
Pertanyaan-pertanyaan ini mengharuskan peserta untuk menggunakan keahlian dan pengalaman yang telah mereka dapatkan di posisi sebelumnya dan mempraktekannya untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk skenario tersebut. Jawaban kandidat atas pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu menjelaskan potensi performansi kerja mereka. Butir situational judgment test dapat sangat bervariasi dalam konteks dan detailnya, tergantung kepada kompetensi yang ingin diuji. Jadi Bapak Ibu sesuai pengalaman kan Bapak Ibu akan membaca tes, lalu itu dari bacaan tentang tes itu Bapak Ibu akan menginterpretasi jawaban yang paling pas untuk itu ya, sesuai situasi yang Bapak Ibu alami. Hal yang sama adalah adanya skenario dengan struktur yang baik mencukupi serta logistik untuk memperkenalkan kompleksitas dalam membuat keputusan. Essay test untuk kasus reflektif tadi di soalnya untuk mendorong peserta melakukan refleksi diri masalah yang pernah dialami. Jadi ada RPP, ada evaluasi dan sebagainya. Jadi perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat, bagaimana mengatasi masalah pengalaman terbaik yang pernah dilakukan dan bagaimana menularkannya ke peserta lain. Lalu peserta akan mengetik langsung jawabannya, ya, ada di situ. Jadi pada saat Bapak Ibu menyelesaikan soal subjektif, maka Bapak Ibu mengetik langsung di situ. Oleh karenanya untuk tes kinerja, uji kinerja tidak sama dengan PPG calon guru. Ada wawancara, Bapak Ibu tidak akan diwawancarai, tapi akan dilihat apa yang Bapak Ibu tulis pada jawaban tentang studi kasus dimaksud atau soal subjektif dimaksud. Ada rubrik penilaian 1 sampai 10. Jadi butir soalnya tidak dihafal tapi secara spontan bisa dijawab oleh peserta. Itu sudah dirancang sedemikian rupa ya Bapak Ibu ya. Ujian secara daring berbasis domisili. Untuk uji pengetahuan atau UKP itu yang berbasis komputer, Bapak Ibu akan ujian di tempat masing-masing sambil diawasi oleh petugas yang ditugaskan di masing-masing LPTK. Ini Bapak Ibu, uji kompetensi peserta PPG guru tertentu adalah uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring secara online berbasis domisili untuk mengukur capaian pembelajaran. Kemudian dia berbasis domisili, ujian dilakukan secara daring dengan peserta berada di tempat tinggal masing-masing atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet. Jadi Bapak Ibu kan seperti tadi Pak Budi harus bergerak dari sekolahnya karena di sekolah akses internetnya agak kurang bagus, atau juga ibu-ibu lain yang juga mengatakan bahwa akses internetnya kurang bagus. Tentu Bapak Ibu akan memilih tempat yang paling nyaman di mana akses internetnya bagus. Pengalaman yang kemarin ada seperti ibu ini Bapak Ibu, ada yang harus ke bukit untuk mencari jaringan sehingga masih tetap bisa dilayani. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak pengalaman yang harus ditempuh Bapak Ibu ya.